Erupsi Gunung Anak Krakatau atau GAK yang berada di Selat Sunda, Lampung Selatan Minggu siang menurun. Gunung masih menyemburkan abu vulkanik rata-rata 200-300 meter dari atas puncak. Status Gunung Anak Krakatau waspada atau level 2. Wisatawan dan nelayan dilarang mendekati gunung dalam radius 2 km. Bisa digedein layarnya, Bang? Nggak bisa. Pantauan pos pengamatan Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, erupsi terparah terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Gunung Anak Krakatau menyemburkan abu vulkanik setinggi 1.600 meter dari atas puncak ke arah timur laut Pulau Jawa. Untuk saat ini seperti kita lihat di CCTV ya, hembusan masih tetap berlangsung, tapi selalu ini bukan erupsi hembusan, bukan erupsi yang seperti biasanya, dia hanya di sekitar gunung apinya aja. Oh gitu. Tadi tapi nggak terjadi letusan atau ini kegempaannya? Enggak, jadi ini lebih ke hembusan sebenarnya. Karena letusan kan beda, dia nggak ada material apa. Oh gitu. Asap aja ya. Asap aja. Sejauh ini kondisinya masih aman untuk warga sekitar atau gimana? Untuk warga insya Allah masih aman, karena seperti kita lihat ini dia hanya di sekitaran gunungnya aja. Krakatau, nggak sampai ke. Aktivitas Gunung Anak Krakatau meningkat sejak hari Rabu lalu. Erupsi dibarengi dengan aktivitas kegempaan berdurasi rata-rata 10 detik. Warga yang tinggal di Pulau Sebesi, Lampung Selatan yang terdekat dengan Gunung Anak Krakatau diimbau tidak panik karena dinilai masih aman. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Dapat ya Pak ya? Kembali pulang ini, nggak kelihatan. Masya Allah. Banjir memutus jalan poros provinsi yang menghubungkan Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat Minggu siang. Selain jalan, banjir juga merendam puluhan hektar lahan pertanian di Desa Indraloka Mukti, Kecamatan Uwai Kenanga, Tulang Bawang Barat. Ketinggian banjir hingga 1 meter. Beberapa warga berupaya menyelamatkan jaring pembatas kebun jagungnya supaya tidak terbawa banjir. Menurut petani, banjir berasal dari luapan sungai besar Tulang Bawang Barat yang tidak mampu menampung air hujan yang terjadi sejak Sabtu malam. Segitu ya? Iya. Banjirnya sudah berapa hari sih Pak? Baru ya kemarin. Semalam hujan yang semalam. Hujan deras semalam ya? Iya. Memang di sini sering banjir ya? Sering kalau di sini. Ini kan dataran rendah sini. Harapannya apa sih Pak kalau sering kebanjiran ini untuk sebagai warga? Harapan masyarakat di sini ya minta sama pemerintah atau siapa itu ya bisa membenahi jalan ini biar baik. Iya, hujan semalam ya. Hujan dari sore. Ini tanaman apa Bu yang tenggelam ini? Tanaman jagung baru umur 1 bulan. Habis mupuk kemarin ini. Ya Allah, habis mupuk. Iya. Lebar berapa lah Bu ini Bu? Lebar berapa jagung yang tenggelam hilang ini? Seperempat hektar. Warga desa lain yang ingin menuju pusat kota kabupaten terpaksa mengurungkan niatnya karena kendaraan tidak bisa melintas. Jadi Dari Indraloka mau ke ini 2. banjir ya? Malah banjir, jalannya nggak bisa liwat ini. Ini di pinggir aja selutut. Memang udah belum di tengah. memang sering banjir apa di sini? Sering Pak, tiap tahun banjir terus. Banjirnya ini kenapa sih Pak? Apa jembatannya atau gimana? Ya mungkin ada kekurangan ini gorong-gorong Pak. Warga dan petani meminta pemerintah segera menormalisasi sungai serta membuat drainase sehingga tidak lagi terjadi banjir yang menyebabkan petani gagal panen. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Petugas Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Tulang Bawang Jumat siang mendatangi lokasi pembangunan saluran air di perkebunan sawit PT Sumber Indah Perkasa di Desa Sidomekar, Kecamatan Gedung Aji Baru. Kedatangan petugas untuk menyelidiki laporan warga dan kepala desa yang menuduh saluran air perusahaan menjadi biang keladi banjir.
dari Top dan Trijaya diundang sama TAP. Ini diserobot. Saluran air sepanjang 10 km dibuat perusahaan untuk mendapatkan pasokan air perkebunan sawit dari sungai. Namun saat hujan, air meluap dan menggenangi persawahan dan permukiman. PT SIP ini operasionalnya mengalihkan Sungai Alam 3 di Bendung ya. Nah, setelah di Bendung dialihkan ke Sungai Buatan Baru. Nah, kapasitasnya tidak mampu sehingga menggenangi lahan pemukiman warga, menggenangi lahan pertanian warga, dan itu setiap curah hujan lebat, jalan ini sampai 1 meter tingginya jalan ini. Kepala kampung, kemudian kita diperintah Pak Kadis untuk melihat cek lokasi. Jadi kita ditunjukkanlah perusahaan-perusahaan di lapangan seperti ini terkait masalah sungainya mana aja, tanggul yang jadi ini kan nanti kita laporkan ke Kadis. Warga dan pamong desa Sidomekar mengaku sudah menyampaikan keluhannya kepada perusahaan namun belum ditanggapi. Warga meminta saluran air ditutup agar tidak menjadi penyebab banjir. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menemukan fakta baru bahwa bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH 2021 di Lampung belum tersalurkan seluruhnya. Total bantuan bagi warga miskin di Lampung yang telah dibayarkan oleh Kementerian Sosial sebesar 140 miliar rupiah. Hal tersebut dikatakan Menteri Sosial saat memberikan bantuan biaya pengobatan bagi seorang balita yang menderita sakit kista otak kronis di Kelurahan Panjang, Bandar Lampung, Jumat siang. 5 bulan. Risma mengatakan penyaluran bantuan sosial tersebut seharusnya tidak ada kendala. Pencairan dana sosial telah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Bank. Sebetulnya kartu itu sudah ada di bank. Dan kemarin kita menyampaikan, kita izin saat itu bahwa ke BPK, bahwa apakah ini bisa disalurkan ke masyarakat. Uang itu sudah keluar dari Kementerian Sosial. Jadi kami sudah nggak nyairkan lagi. Kita tutup sejak 31 Desember. Udah selesai, kita nggak nyairkan lagi. Tapi uang itu sudah transfer ke bank. Nah, bank sudah mencetak kartu untuk penerima bantuan sosial untuk digunakan. Kalau ini tidak dibagi, artinya kartu itu di bank. Dan masyarakat tidak bisa menikmati. Berapa? 5. Oke, 5 bulan. Besaran bantuan program Keluarga Harapan manfaat jumlahnya berbeda, tergantung komponen yang terdaftar. Besaran bantuan yang didapat mulai Rp900.000 hingga Rp3 juta per orang dalam satu keluarga PKH. Di Lampung masih sekitar 20% bansos PKH 2021 belum sampai ke penerimanya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.